Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman, bertemu kembali di semester 2 ini dengan saya di mata kuliah struktur data. Untuk minggu lalu sudah saya sertakan di dalam Sunan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian subahan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, dan referensi atau sumber pustaka yang bisa kita gunakan. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa via Zoom karena untuk malam ini saya ada keperluan. Saya ganti dengan video penjelasan hari ini ya. Nah, untuk semester 2 ini saya mengampu mata kuliah struktur data, di mana untuk mata kuliah struktur data ini adalah merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah algoritma pemrograman yang sudah Anda ambil pada waktu di semester 1. Oke, ini saya jelaskan distribusi nilai karena di Sunan kemarin belum saya cantumkan. Untuk di akhir semester nanti penilaiannya berdasarkan 4 poin. Yang pertama, presensi 20%. Ini menunjukkan, mohon teman-teman semuanya nanti selalu mengisi presensi, di mana presensi ini adalah menunjukkan komitmen Anda terhadap mata kuliah yang diambil. Ya. Untuk presensinya saya kasih waktu 1 hari ya, 1 hari dari mulai jam 8 pagi, meskipun ada waktunya jam kuliahnya adalah malam, tapi saya kasih waktu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 ya. Nah, presensinya 1 hari. Kemudian untuk tugasnya 20%. Nah, untuk mata kuliah struktur data ini meskipun teori, tetapi untuk isinya nanti tetap berhubungan dengan bahasa pemrograman. Jadi nanti adalah struktur data bisa teori, bisa praktek ya. Jadi untuk tugasnya nanti kemungkinan ya ada tugas teori dan tugas praktek, ini 20%. Tetapi tidak setiap hari atau setiap pertemuan saya berikan tugas. Kemudian kuis. Nah, kuis seperti biasa ada mengerjakan kuis di Sunan, kemudian nanti muncul nilainya. Terakhir adalah UAS. UAS 30%, nanti di akhir pertemuan akan ada kuis. Ada UAS. Ingat-ingat untuk 4 poin ini yang tertinggi adalah kuis dan UAS. Jadi meskipun paling tinggi, tetapi tetap ada memperhatikan presensi, tugas, kuis, dan UAS. Untuk subahan atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, ini saya sudah sertakan di Sunan, pastinya sudah dibaca ya. Ada pengantar struktur data, kemudian ada rekursif, ada abstrak data tipe, linked list, tag, queue, tree, graph, searching, dan sorting. Nah, untuk struktur data sesuai dengan namanya, tentunya berhubungan dengan data ya. Nah, di sini adalah akan dijelaskan teknik-teknik bagaimana penyimpanan dan pengorganisasian data. Ini masuk di dalam materi dari awal sampai dengan akhir ya. Nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk referensinya, di Sunan saya berikan 2 referensi tapi dalam bahasa Inggris, modulnya dalam bahasa Inggris. Kalau mungkin teman-teman pakai lebih bagus, kalau misalkan kesulitan, nah ini untuk referensi yang dalam bahasa Indonesia tentang algoritma dan struktur data dalam bahasa Java. Untuk materi struktur data yang tadi saya tampilkan, itu bisa juga masuk di dalam referensi dalam buku yang berjudul struktur data saja, atau bisa juga masuk dalam materi algoritma pemrograman. Karena dalam beberapa buku, materi struktur data itu dijadikan satu dengan materi algoritma pemrograman. Jadi misalkan nanti kalau teman-teman nyari, tidak harus yang judulnya struktur data, bisa juga algoritma pemrograman. Nah, dicari di dalamnya.
Di dalamnya di daftar isi, kalau ada poin-poin yang seperti yang saya sebutkan tadi, materinya, maka bisa digunakan. Untuk referensi tidak harus seperti yang ada di depan ini, bisa Anda mencari dalam referensi yang lain. Yang intinya adalah Anda mencari buku struktur data dengan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Nanti untuk penjelasan materi termasuk pembuktian atau implementasi, saya gunakan bahasa pemrograman Java. Karena di semester 1 kita sudah menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, masuk ke dalam penjelasan struktur data ya, konsep struktur data. Nah, sebelumnya ini ada komponen dasar dari program, yaitu ada 3. Jika kita akan membuat program atau menghasilkan program yang baik, yang efisien, yang sesuai harapan, ini ada 3 poin yang saling berhubungan. Yang pertama ada algoritma, yang kedua ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga tentunya adalah struktur data. Untuk algoritma dan bahasa pemrograman tentunya teman-teman sudah memahaminya di semester 1 terutama pada mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, kalau algoritma itu adalah langkah-langkah dalam penyelesaian masalah, kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu, misalkan pakai Java atau yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan struktur data, pemilihan struktur data yang baik. Bagaimana kita menyimpan data dengan baik dengan teknik struktur data. Nah, ketiga hal ini tentunya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau mungkin Anda membaca referensi dari Mbah Google ataupun dari buku, pasti ada 3 hal di sini saling berhubungan, yaitu algoritma, bahasa pemrograman, dan struktur data. Aspek-aspek yang berkaitan dengan algoritma ini tentunya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi caranya yang paling efisien waktu, efisien memori, itulah algoritma yang terbaik. Aspek yang berkaitan dengan bahasa pemrograman tentunya ada sintaks, disebut function, dan prosedur. Kalau di dalam bahasa Java ini masuk ke dalam metode ya. Ada function, ada prosedur, semuanya masuk dalam metode. Kemudian kalau struktur data, aspek yang berkaitan adalah berhubungan dengan nilai data, yaitu jenis tipe data yang digunakan. Meskipun di dalam bahasa pemrograman atau algoritma sudah kita pelajari, tentunya di struktur data tadi saling berkaitan ya, maka kita juga membutuhkan jenis tipe data atau nilai data yang nanti kita olah. Kemudian ada relasi antar data, operasi pada data, termasuk bagaimana cara menambahkan data. Di sini berarti kita melakukan penyimpanan ya, kalau menambahkan. Kemudian bagaimana data tersebut kita ambil. Atau bisa juga di sini adalah delete ya, atau menghapus data tersebut. Ini aspek-aspek yang berkaitan dari 3 hal tadi. Secara umum untuk pengertian dari struktur data, nah struktur data ini merupakan bagian dari ilmu pemrograman dasar, di mana untuk struktur data mempunyai karakteristik yang terkait dengan sifat dan cara penyimpanan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Di mana titik poin dari struktur data adalah cara penyimpanan dan cara penggunaannya atau pengaksesannya. Kemudian pengaturan data di dalam memori komputer atau terkadang yang kita simpan di dalam disk atau tempat penyimpanan yang lain dengan tujuan agar data tersebut dapat diakses secara efisien. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, bagaimana kita menyimpan data, kemudian bagaimana cara kita bisa menggunakan atau mengakses data tersebut secara cepat, secara efisien, sehingga
bisa memudahkan user atau pengguna di sini dalam mengelola data. Kalau kita gambarkan seperti ini, di sini ada rak file ya, rak file, di mana file tersebut, di mana di dalam rak tersebut berjejer file yang akan kita simpan. Nah, suatu saat kita akan menyimpannya atau kita akan menggunakannya. Nah, proses penyimpanan ini bisa juga berdasarkan urutan atau bisa juga berdasarkan random juga bisa. Nah, kita juga bisa, kalau misalkan data tersebut secara acak, kita bisa melakukan pengurutan, yaitu dengan teknik sorting. Kemudian kita akan melakukan penambahan data, bisa juga menggunakan teknik tumpukan atau teknik antrian. Atau tadi dalam materi adalah stack atau queue. Kemudian kalau kita akan mengambil data tersebut, bisa juga kita menggunakan teknik tadi. Ya, ada stack, ada queue, kemudian ada tree, ada grab. Nah, itu teknik-teknik bagaimana kita mengelola data. Ya, ilustrasinya seperti pada gambar di depan ini. Gambar kedua, nah ini ada data, ya. Ini data, kemudian di sini lingkup struktur data, ini gambarnya tidak terlalu jelas ya. Nah, ini sebenarnya tekniknya, modelnya ada tumpukan yang di bawah ini, kemudian di sini adalah antrian, gambar antrian. Nah, ini data tersebut akan disimpan ke dalam memori atau ke dalam disk. Tekniknya seperti apa? Nah, di sini yang akan kita pelajari nanti dalam lingkup struktur data. Nah, ini penjelasannya. Gambar di atas tadi merupakan penggambaran bagaimana memori itu diibaratkan sebagai tumpukan atau stack, atau queue, atau linked list, atau tree, atau grab. Ya, di sini digunakan perumpamaan itu untuk memudahkan dalam penggambaran bagaimana proses dilakukan terhadap data. Pengelolaan data yang akan kita masukkan atau kita keluarkan dari memori komputer. Nah, sampai sini barangkali bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya berikan tugas pertama untuk teman-teman semuanya. Ya, tugasnya mudah aja ya. Silakan Anda cari paper atau jurnal tentang struktur data. Nah, papernya dalam bahasa Indonesia, kemudian bentuknya bisa format PDF atau doc. Kemudian kalau sudah dapat, cukup satu aja ya. Silakan di-upload ke Sunan. Batas waktu pengumpulan tugas adalah 1 minggu. Tapi tidak lewat dari hari Jumat ya, berarti paling lambat adalah hari Kamis. Ya, diperhatikan, tolong meskipun ini hanya mencari di Google ya, tetapi Anda kerjakan sendiri, tidak kopas dari punya teman. Nah, untuk jurnalnya atau paper tentang struktur data ini tidak harus secara keseluruhan. Silakan misalkan Anda searching berdasarkan submateri. Bisa juga berdasarkan queue, berdasarkan stack, berdasarkan searching atau sorting. Nah, tidak harus semuanya. Bisa berdasarkan setiap subbahan materi tadi. Kalau Anda searching misalkan paper struktur data, nanti tidak akan muncul ya, susah ya. Tapi kalau per bahan tadi, per materi, nah akan mudah didapatkan. Oke, begitu untuk tugas pertama. Silahkan secepatnya Anda nyari, kemudian dikirim ke Sunan. Jangan sampai menunda-nunda tugas. Barangkali Bapak Ibu dosen yang lain juga memberikan tugas. Jangan sampai kelewat meskipun ini mudah. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, ya tetap sulit hasilnya ya. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti.
Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester ke depan, bisa mendapatkan IPK yang terbaik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.